Nah, merem gini bang, merem. Nah langsung tuh bang, kayak gue masuk ke alam pasar. Gue langsung tek, ini gue di mana? Gue kayak ini pasar. Gue berdiri bang dari jarak jauhan itu di tengah-tengah pasar, di pasar itu gue berdiri. Kamu tahu gak? Itu teman kamu kencingnya apaan yang dikencingin, kata dia. Itu dagangan, kata dia, dagangan orang yang dikencingin. Nah si ibu ngomong, udah kamu jangan balik, kamu gak bisa balik, digituin. Kamu jadi karyawan saya tapi gak saya bayar. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Nah, sekarang di samping gue udah ada Mas Badru, seorang pemandu wisata di gunung yang kebetulan punya cerita horor di Gunung Ciremai. Selamat malam Mas Badru. Selamat malam Bang Fajar. Mendaki Gunung Ciremai di tahun 2009. Iya. Saat itu udah jadi pemandu atau belum Mas? Waktu 2009 masih jadi pendaki, zaman kuliah itu. Apa yang dirasakan ketika mengalami pengalaman horor tersebut? Wah, mungkin sangat berkesan dan tak bisa terlupakan bang, sampai sekarang ini. Berkesan ya malah ya? Kesan banget, karena mungkin gak sembarangan orang yang bisa kejadian seperti itu. Bisa diceritain dikit gak sih Mas ke teman-teman kondisi keadaan Gunung Ciremai di tahun 2009 itu kayak gimana? Kalau bentuk gunungnya masih sama, yang bedanya kondisinya ya. Mungkin kalau sekarang Gunung Ciremai setiap weekend Sabtu Minggu rame dengan pendaki. Kalau dulu Sabtu Minggu itu yang saya rasain cuman saya sendiri. Sabtu Minggu cuma saya sendiri. Jadi maksudnya nggak ada pendaki lain gitu? Iya, sepi banget. Cuman tim dari Mas Badru aja? Iya, dan mungkin jalur pendakiannya juga sekarang mungkin udah lebih enak ya. Kalau dulu kan masih mungkin lebih alami gitu. Dan katanya karena kejadian ini sampai sekarang nggak balik lagi ke Ciremai ya? Iya, sampai 2021 belum pernah. Karena ada hubungannya sama kejadian dialami ya? Iya, betul. Seperti perjanjian seperti itu sih Bang. Oke, ditahan dulu kalau gitu ceritanya Mas Badru. Siap. Sebelum gue lanjutkan, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak. Biar kita makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gue, Drill Aditya, sama RJ5 Official. Karena kita lagi ada RJ5 Support UMKM. Jadi kita ada free promote buat produk-produk UMKM di Instagram. Langsung aja lihat syarat ketentuannya di IG berikut. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Kejadian ini gue alamin 2009 saat naik Gunung Ciremai dengan 6 orang. Dari gue sendiri, Ardi, Kudil, Nyamuk, Rizky atau Kibot, dan Risman. Jadi kita berenam itu cowok semua. Singkat ceritanya, gue lagi kerja tuh bang waktu itu di Indomaret. Nah tiba-tiba si Kibot ini minjem tenda sama gue gitu, dan gue tanya mau kemana, mau ke Gunung Ciremai. Sedangkan posisi gue sulit tuh antara kerja dan hobi gitu. Akhirnya gue ambil hobi gue nih, gue naik Gunung Ciremai. Oke, langsung gue berangkat ke terminal daerah Kades gitu, Jakarta Barat. Jadi maksudnya pada saat itu sebenarnya lu masih kerja gitu? Iya, gue masih kerja. Cuman gue ambil keputusan, oke, gue bolos 4 hari kan gitu. Karena Indomaret kan liburnya di hari biasa kan gitu. Serius lu yakin gue. Toh juga gue masih kuliah, kerja cuma bersambilan aja waktu itu. Oke, gue berangkat dari terminal Kades, naik bis warna kuning Lurah Agung kalau nggak salah itu bisnya, warna kuning. Nah turun gue di daerah Kuningan nih bang. Gitu. Gue pribadi pun
belum tahu tuh Gunung Ciremai itu kayak gimana sih bentuknya dan apa aja sih isinya dan pos-posnya gitu. Bukannya kita nggak mau pelajarin, emang waktu itu informasi minim banget deh. Kayak sekelas Facebook emang udah ada, cuman masih dikit lah akun-akun pendaki ya bang. Sampai gua di base camp nih, nyampe di base camp jam 4:30 subuh. Nah, gua sholat, istirahat. Nah, akhirnya jam 6 gua mulai bangun tuh anak-anak semuanya. Udah untuk prepare. Nah, gue bangunin semua. Nah, gue ngobrol sama bapak-bapak yang ada di base camp situ bang. Jadi di base camp itu kayak ada warung. Nah, pas di warung si bapak ngomong, "Ade mau kemana?" kata dia gitu. "Saya mau naik pak ke atas Gunung Gunung Ciremai." Nah, terus dia cerita. Jadi gini deh, kemarin seminggu yang lalu ada anak pramuka yang meninggal ketiban pohon. Kata dia gitu. Wah langsung bang, kita mana masih pagi ya, belum seger lah, ngedon bang dengan cerita kayak gitu. Terus si bapak juga bilang mendingan Ade nggak usah naik, di sini aja buka tenda gitu. Kalau mau naik nanti kalau ada barengannya. Nah, si bapak saranin kayak gitu. Akhirnya kita mutusin, oke, sampai jam 9 kita tunggu pendaki lain ya bang, barengan seperti itu. Gua tungguin sampai jam 8 nggak nongol-nongol pendaki. Padahal itu Sabtu Minggu weekend. Oh, itu hari Sabtu. Akhirnya jam 9 nih, oke, mau sampai kapan kita nungguin gitu kan. Nggak mungkin kan besok kita bermalam lagi cuma nungguin pendaki lain gitu. Akhirnya kita briefing, oke, kita lanjut di hari itu juga. Terus si bapak bilang, "Oh ya udah, kalau emang maunya kayak gitu ya silakan. Yang penting hati-hati, bapak cuma bantu doa gitu. Terima kasih juga udah mau dengan apa kata bapak seperti nunggu itu bang." Oke, akhirnya kita jalan. Nah, sepanjang jalan kayak teman gue ngomong gini, ya sempet dibahas sih, tuh si bapak itu ya kita sempet gibahin ya, udah ngapain sih nakut-nakutin kayak kita kayak gitu ya bang, toh kita bikin kita ngedrop, udah sih itu mau urusan meninggal masing-masing kayak gitu kan, udah nggak usah dengerin apa kata-kata si bapak itu kan. Berarti lo lelaki gibah juga ya? Iya, karena posisi sulit waktu itu bang, antara wah kita udah bikin ngedon gitu kan, dengan 15 meninggal ketiban pohon bang gitu. 15 orang anak pramuka ketiban pohon gitu. Dan dia bukan naik gunung sih, lagi campsite mungkin di daerah situ. Dan baru seminggu yang lalu itu yang bikin kita ngedon. Langsung ya mindset kita, ya arwahnya masih gentayangan mungkin ya gitu. Akhirnya kita jalan nih, posisi jam 9:30 kalau nggak salah deh. 9:30 udah mulai setar. Nah masuk hutan tuh. Nah pas di situ kita masih biasa aja lah, jalan. Emang kebetulan gue pribadi pun waktu itu masih buta bang tentang Gunung Ciremai, karena ya gue dadakan jalan dan gue belum cari informasi ini pos berapa jam, ini berapa jam gitu kan, dan untuk dan anak-anak sih udah siap gitu. Akhirnya emang nggak nanya dulu di base camp? Ada sih, cuman anak-anak udah yang ngurusin anak-anak gitu bang, karena emang dia udah siap. Jadi lu follower aja saat itu ya? Iya, followers pada saat itu. Karena emang gue dadakan tim tahu bulat. Nah, sampai situ gue tiba di pos 4. Waktu itu kan namanya pos belum ada ya bang, di pohon itu pos 4, pos 5 belum ada ya. Cuman, wah kayak ada saung nih, berarti ini pos 4 nih, kayak gitu. Nama ada bacaan pos 5 atau pos 6 gitu. Cuman nggak ada bacaannya, misalkan kayak Samarantung nggak ada, cuma ada pos 5, udah itu aja. Nah akhirnya kita bermalam di pos 4 tuh bang. Posisi 4:30 udah gelap banget bang, karena Ciremai kan ketutup ya. Tiba-tiba jam 5:30 itu buka tenda. Nah gua ngomong ke anak-anak, gua rebahan dulu sebentar ya, karena gua udah ngantuk banget gitu, karena pinggang gua sakit bang waktu itu, karena carrier gua kepentok kayak batang-batang pohon gitu, dan gua nih lagi bawa carrier, anak lagi masak. Nah tiba-tiba nih di saat gua lagi rebahan, nah merem gini bang nih, merem. Nah langsung tuh bang kayak gua masuk ke alam pasar. Gua langsung tek, ini gua di mana? Gua kayak ini pasar, gua berdiri bang dari jarak jauhan itu di tengah-tengah pasar, di pasar itu gua berdiri. Nah tiba-tiba ada si ibu yang nyamperin gua dengan mukanya yang marah, semarah-marahnya itu, dan gue bingung dong kenapa dia marah sama gue, sedangkan gue nggak tahu apa-apa kan. Si ibu bilang, "Kamu ngapain kesini?" kata dia. "Saya numpang istirahat bu, saya numpang." Gue ngomong bahasa Indonesia nih bang, karena gue nggak bisa bahasa Sunda, tapi dia ngomong itu bahasanya kayak bahasa Jawa antara Sunda, tapi gue paham gitu loh bang. Gue bisa tektokin apa yang dia bilang gitu. "Kamu tahu gak, itu teman kamu kencingnya
apaan yang dikencingin, kata dia. Itu dagangan, kata dia, dagangan orang yang dikencingin. Gue nggak tahu dong bang posisi. Bu, saya nggak tahu apa-apa bu, saya cuma istirahat doang. Kamu kalau dibilanginnya, dengan marahnya minta ampun bang. Sampai gue cuma bisa nunduk. Tuh gue posisi gue kayak ini bang. Kalau kayak di film orang meninggal itu gue kayak gini aja nih bang. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di saat gue lagi maki-maki, gue dibilangin nih, di sini itu kencing, kata dia. Di warung ini, warung si Teteh, kata dia, dikencingin. Nah, sampai situ gue ya cuma bisa minta maaf. Padahal gue nggak tahu apa yang gue minta maafin, karena gue takut. Terus diajak lah gue sama si ibu itu muter-muter pasar. Di saat diajak, ada bapak-bapak nih bang datang ke gue. Si bapak bilang, Mas, udah kamu di sini sama saya. Si ibu bilang urusan saya, kata dia. Si bapak itu pakaiannya di sini kayak pakai jubah bang, tapi di sini kayak pakai celana simpang, kayak jubah di sini setengah celana gitu kan. Terus pakai sorban di sini kayak wali-wali gitu, tapi kayak bukan wali sih. Nah kalau yang ibu-ibunya kayak gimana? Ibunya pakaian pakai nenek-nenek gitu bang, kemben gitu. Nah terus di samping si ibu-ibunya itu kayak ada prajurit bang, yang di sini nih besi semua nih. Di sini besi kayak film-film Prusial kayak gitu ya, kayak Angling Dharma kayak gitu. Jadi ibunya tuh nenek-nenek? Iya, nenek-nenek. Ya mungkin umurnya udah 60 tahunan ya, 60 tahun si ibu ini. Perawakannya masih inget? Perawakannya ya udah tua, cuma masih seger bang dia. Rambutnya kayak biasa ya? Iya, diikat gitu loh bang. Pakai jilbab tapi diikat ini rambut kayak gitu. Pakai jilbab diikat? Bukan jilbab, kayak kerudung gitu. Nah sampai sini ada rambutnya. Kayak gitu perawakannya. Nah terus si bapak itu sama si ibu sempet debat. Si ibu pengennya tetap marah sama saya. Si bapak belain saya waktu itu. Nah si ibu bilang gini, apa untungnya kamu belain orang itu? Nah terus si bapak bilang, dia orang baik, dia orang nggak tahu apa-apa. Saya cuma diem aja di situ bang. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa karena saya nggak bisa balikin bahasanya dia gitu. Cuma saya bilang minta maaf. Saya paham apa yang dibilangin dia. Sampai itu kayak bahasa Sanskerta ya bisa dibilang ya, kayak bahasa kuno gitu, paham. Tapi saya bisa bales gitu bang, bisa maaf. Nah si bapak bilang gini, yaudah kamu ikut saya aja. Nah diajak nih sama si ibu-ibu itu sama si bapak. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Sebelum lo lanjutin ceritanya mas, boleh dideskripsiin nggak sih pasar yang lo lihat saat itu? Jadi kondisi pasar kayak gitu, pasarnya kayak pasar manusia. Cuman yang ada di mata gue itu kayak pasar zaman kuno gitu, kayak film-film Indosiar, dan isinya itu manusia dengan pakaian zaman dulu, adat-adat Sunda kayak gitu bang modelnya. Jadi nggak ada yang menyeramkan gitu ya? Oh nggak ada. Manusia gitu? Manusia semua. Tapi gue sadar gue lagi di alam lain kayak gitu. Jadi kayak oh ya gue lagi di pasar nih. Ya cuman gue lagi di alam lain, lagi bukan di alam kita gitu kan. Lu sadar? Gue sadar gitu. Dan gue inget keluarga gue di rumah kayak gitu. Sampai gue nyesel kayak tadi mah gue kerja aja ya, ngapain sih gue kesini kayak gitu sih. Nah setelah diajak muter-muter itu, nah si ibu ini kayak jadi gayet gue gitu bang. Jadi kayak ngajak gue, ini tempat yang kamu kencingin, ini yang tempat seperti ini. Nah ini jual sayur-sayuran, jadi sistemnya kayak barter gitu bang. Jadi seolah-olah gue diajak dia jadi karyawannya dia bang gitu ternyata. Nah si ibu ngomong, udah kamu jangan balik, kamu gak bisa balik digituin. Kamu jadi karyawan saya tapi gak saya bayar. Dan saya cuma bisa maaf bu, maaf, karena gue gak bisa balas bahasanya dia. Cuman gue ngerti apa yang diomongin dia. Terus si bapak bilang, dia orang baik, dia punya keluarga, dia punya rumah, dia mau pulang. Kamu ya, si bapak itu marah sama si ibu itu. Ya dia berdebat terus deh, pokoknya si bapak tetap kekeh belain saya kayak gitu, belain gue. Kayak di sumur, gue udah aus nih bang. Gue ngeliat air kayaknya enak banget. Nah tiba-tiba kayak pelayannya si ibu itu ngasih gue air. Tapi gue tolak. Ngasih gelas ke gue.
nih minum kata dia, tapi gue tolak. Gue inget kata guru gue dulu, kalau lu ketemu kayak sesuatu atau hal-hal yang di luar nalar kita, jangan lu minum sedikit pun, jangan lu makan, karena kemungkinan itu hanya sebuah pancingan atau ya mungkin lu nggak bisa balik lagi ya, karena lu udah menyatu dengan sesuatu yang ada di sana gitu. Akhirnya gua nahan aus, gua nahan lapar di situ. Posisi kalau di dunia nyata itu jam 12 siang bang, jadi matahari bener-bener di atas kita banget gitu. Di pasar itu? Iya, di pasar itu panas, jadi kayak tandus gitu bang. Sampai gue nahan lapar, selapar-laparnya, aus yang susah gue tahan. Nah sempet gue tergoda tuh bang, kayak gelas isinya kayak jus gitu bang, warnanya merah. Gue lihat minum nggak, tapi gue tahan bang, gue nggak mau itu, gue minum itu karena ya gue inget lagi kata guru gue yang di sana, jangan sedikit pun minum, langsung. Yang gue bikin bingung sampai sekarang, nyambung gitu bang, apa yang guru gue bilang sama yang gue alamin di sana gitu. Nah, ini guru apa nih maksudnya? Guru spiritual gue. Jadi gue kayak punya ustadz lah kayak gitu bang, dan kita belajar ilmu gitu sih gitu. Nah kebetulan kan gue jadi pemandu gunung dan yang ngerti lah sedikit tentang itu untuk ya diatasi nanti seperti itu. Setelah gue muter-muter, nah si bapak ini nyuruh gue pulang. Kamu pulang kata si bapak. Tapi si ibu nahan. Si ibu ngomong gini, dia nggak bakal bisa pulang. Selalu kata-kata itu diulang. Dia bakal jadi karyawan saya dan saya nggak bayar. Si bapak bilang, langsung merinding gue. Si bapak bilang gitu, biarkan dia pulang, dia punya keluarga. Di situ gue nangis depan si ibu itu. Terus si ibu bilang, kamu ingat pasar ini dagangan, dia rugi gara-gara kamu. Ditunjukin tuh yang teman saya lakuin kayak gitu. Saya nggak tahu lakuin apa. Akhirnya ya saya bikin perjanjian sama si ibu, karena si bapak juga udah emosinya keluar. Si ibu pun mungkin udah ya bisa jadi kalah pangkat, kalah makom kali ya atau gimana. Si ibu bilang, ya udah silakan pergi, tapi jangan pernah kembali lagi, jangan pernah kesini lagi. Kalau kamu kesini lagi, kamu nggak bakalan bisa kembali. Si ibu ngomong kayak gitu. Dan si bapak, oke, kalau emang perjanjian seperti itu, ini versi bahasa kitanya ya, bahasa dianya terlalu lembut gitu. Ya udah bu, saya akan pergi, saya nggak balik lagi. Terus kata si ibu, kalau kamu balik lagi, kamu nggak bakal bisa kembali, ingatkan itu, kata si ibu. Oh ya bu, terima kasih. Terus si bapak tangannya ke belakang, kayak nyuruh gue, udah sana, seperti itu kan. Emang si bapak itu tangannya selalu di belakang, dia nggak pernah begini. Kayak seorang apa ya, seperti kiai yang intelek banget lah seperti itu. Si bapak bilang, gue harus jalan ke arah kayak pohon, semak-semak pohon, 2 pohon, gue jalan ke tengah. Nah tiba-tiba gue melek. Nah di tenda tuh bang, udah sadar. Ternyata temen gue ini yang berlima di samping gue tuh dalam tenda. Untungnya mereka nggak bangunin gue di saat gue lagi ada di posisi itu. Dia cuma dengerin gue lagi berbicara bang, seperti yang di pasar itu. Yang bilang minta maaf, anak cerita, lu kenapa Drew? Untungnya ada satu teman yang bilang, udah Ben jangan dibangunin, bahaya kalau dibangunin, ini dia lagi nggak ngomong biasa, lagi kayak interaksi seperti itulah. Nah ketika gue bangun, gue tanya, Ardi, lu kencing di pohon itu ya? Iya tadi gue baru nyampe. Terus, wah lu kencing sini, berak sini ya? Ini ya bang. Terus di sini ternyata benarnya si ibu bilangnya itu posisi warungnya ini anak-anak yang lakuin, yang kencing di situ lah. Posisi kita emang nggak salah ya, nggak tahu juga ya kalau itu pasar. Dan anak-anak gue tanya, lu baca doa gak tadi? Baca doa sih gue kencing gitu. Jadi di sini yang nggak ada yang salah atau gimana, namanya kita di hutan ya, kita nyari tempat semak-semak gitu. Ternyata yang anak-anak kencingin itu pasar gitu, dagangan orang, lapak orang gitu. Nah sampai situ udah, anak yuk kita zikir bareng-bareng, yuk kita kirim Al-Fatihah gitu sebisa kita deh, karena jangan sampai salah satu kita ini diambil lagi gitu. Oh lo ngeri teman-teman lu ngalamin kejadian yang sama gitu? Iya gitu, dan takutnya anak-anak yang nggak ngerti gitu bang, ditarik ya, dan dia nggak kurang paham ya, akhirnya nggak bisa balik lagi. Itu jam berapa lu bangun tuh? Itu jam 8:30 gitu. Jadi hampir 4 jam ya? Hampir 4 jam, padahal gua di pasar itu perasaan kayak udah 5 hari bang gitu, di alam itu kayak 5 hari gitu, kayak lama banget gue di situ, sampai gue bilang tadi gue nangis kayak gitu, kayak gue udah 5 hari, tapi siang terus gitu. Untungnya anak-anak di saat gue lagi pingsan, di saat gue lagi interaksi, nggak ada yang bangunin bang,
kata guru gue sih kalau sampai lu dibangunin takutnya jasad lu di mana, roh lu lagi di mana gitu, katanya sih gitu. Nah sampai situ udah gue begadang nih bang, gue begadang sampai jam 11 karena gue juga masih kepikiran di sekitar itu kayak masih suara sek, wah rame kayak orang lagi ngobrol. Sampai gue nanya, gue iseng-iseng kan, wah lu denger suara ngobrol sih, denger gak sih wah? Enggak bang, gak denger gue. Masa sih, gue penasaran bang, itu posisinya bang satu tenda dengan kapasitas 4 orang, gue isi 6 orang karena waktu itu emang gak ada persiapan gitu, dan alat juga masih minim gitu, kita pun masih pemula waktu itu, masih mulai naik gunung lah. Nah sampai pagi gue jam 2:30 baru bisa tidur tuh. Nah pagi tiba jam 6, nah kita langsung lanjut menuju pos ini bang, Gua Walet. Nah pagi tiba jam 6, nah kita langsung lanjut menuju pos ini bang, Gua Walet. Sepanjang perjalanan banyak lah kayak cewek ada di samping pohon, kayak liatin gini. Ya udah gue jalan aja, biarin gue diemin aja deh, emang tempatnya dia kan ya. Nah nyampe lah gue di Gua Walet, itu posisi hari Minggu gitu, hari Minggu ya, di hari kedua. Di hari Minggu nggak ada pendaki sama sekali di Gua Walet. Akhirnya gue mutusin buka tenda di dalam gua itu bang. Kebetulan emang ada mata air tapi netes-netes kecil. Itu di hari ketiga, di hari kedua ya. Nah di saat itu malam tiba nih bang, pukul 6:30, lagi asik-asiknya masak. Nah tiba-tiba kayak suara badai dadakan gitu bang, kayak angin topan. Ber, tapi sebentaran doang. Wah langsung, wah badai, pasang flashlight gitu kan. Ketika pasang flashlight udah nggak ada lagi bang. Ya, akhirnya masak selesai jam 8. Jam 8:30 udah tidur semua tuh. Bayangin bang, kapasitas 4 diisi 6 orang. Tidur lah. Kayak gini deh pokoknya udah, yang penting kita tidur gitu. Nah, tiba-tiba kira-kira jam 10-an kali ya. Ada nih bang, kayak di pandangan gue itu, gue emang nggak tidur, gue begini aja. Kayak rambut panjang, mukanya kayak apa ya, bisa dibilang kayak kelek gitu kali ya. Ini kayak taring gitu bang, deketin ke tenda gue. Tapi perasaan gue tuh ada di depan mata gue sekali bang. Gue liatin, wah langsung gue meremkan, gue ini masih ada. Sampai gue bilang, lu pergi, kalau enggak gue yang pergi nih. Tak langsung hilang dia. Anjir, masih digangguin. Gue meremin aja tuh. Wah gue semak-semak dah anak-anak. Woi bangun, minggir. Akhirnya gue rese-rese dah bang, biar pada bangun kan, biar gue nggak terlalu takut. Nah jam 2:30 kalau nggak salah itu, gue liat sih jam 2:30. Waktu itu handphone gue masih Asia bang. 2:30 gue lihat, gue langsung keluar tenda. Kenapa? Soalnya ada suara ini bang, kayak sendok sama nesting nih bang, di kresek kayak orang ngesek-ngesek gitu. Gue dengerin aja tuh, suara apaan sih di luar. Tadi kayaknya nggak ada tenda sama sekali, gue lihat. Gue penasaran bang, gue keluar aja kan. Gue jalan. Tiba-tiba teman gue situ manggil, Drew lu mau kemana? Gue mau nyamperin itu yang namanya suara itu. Udah nggak usah nyamperin gitu kan. Sampai gue tarik bang, gue sempet, apaan sih lu? Gitu. Udah apaan, gue mau jalan, gue mau nyari suara itu. Udah ngapain, ditarik gue bang. Akhirnya kayak si nyamuk bangun nih bang, ditarik gue berduain. Nah sempet debat, lu nggak usah kayak gitu, udah gue nggak ngapa-ngapa. Lu goblok ya, kata dia, orang suara itu ngapain lu ikutin? Kalau lu ikutin ke bawah ke alam lain kali ya bang. Nah sampai situ gue dipegangin bang sama anak-anak, mungkin karena gue udah suges kali ya. Udah katanya, oh udah gak bener nih orang nih, pola pikirnya nih udah berantakan nih. Akhirnya pagi tiba, nah langsung gue buka tenda, packing menuju puncak Ciremai. Itu di hari ketiga, alhamdulillah cuaca cerah waktu itu kan. Nah datang tiba-tiba ada pendaki nih, stres nyamperin gue. Alhamdulillah ketemu pendaki itu bang, kayak ketemu cewek ya gitu ya. Wih cantik banget pokoknya. Dia 3 orang, alhamdulillah ada pendaki juga. Gue tanya, abang dari mana? Nyata dia naik dari Apuy. Nah gue tanya, bang semalam buka tenda di mana? Gue tanya gitu. Terus kata dia, semalam bang saya buka tenda di bawah. Jadi pertigaan Gua Walet sama Apuy sama Palutungan, kata dia. Terus gue tanya, bang semalam ketemu dengar suara ini gak, nesting, digesek-gesek sendok? Enggak bang, nggak dengar apa-apa. Tapi abang begitu gak? Enggak, katanya enggak gesek-gesek. Oh ya udah, emang kenapa bang? Enggak apa-apa, kata dia. Abang dari bawah, dari Apuy bertiga doang? Iya bang, sama bertiga doang gitu kan.
Nah sampai puncak dia sempat cerita masalah, wah bang parah gue di bawah digangguin kata dia. Wah sama bang, udah skip. Terus di bawah kita ceritain, kita gibah. Akhirnya nambah dah personil nih bang, 6 nambah 3 jadi 9 kan. Dia dari Bekasi. Nah pas kita lagi prepare jam 1:30 kalau nggak salah, prepare mau turun nih, kita lintas via Linggajati. Ketika mau turun hujan bang, segede-gedenya hujan turun bang. Sampai kita turun, air tuh sekaki lah, kayak udah kayak air terjun kita turun. Nah pas kayak ini bang, kuburan kuda. Ini kan sebelum kuburan kuda Batu Lingga Jati itu. Gue istirahat bang di situ, dekat-dekat situ. Nah kata teman gue ngelamun selama 2 jam di situ bang. Cuman perasaan gue 1 jam. Lu bayangin bang, dari jam 2 siang sampai jam 4 sore gue di situ aja. Sama anak-anak. Dan anak-anak nungguin gue sampai gue sadar. Gitu. Jadi lu nggak bisa diajak ngomong? Nggak bisa. Nggak sadar? Iya itu. Pasti dia tuh udah 3:30 sore. Bayangin tuh. Nah yang gue lihat, nah anak ada salah satu ya sebutlah si tua aja lah, gue nggak apa-apa nyebut namanya. Dia ngerti juga bang, udah biarin. Kalau dia nggak usah disadarin, kalau disadarin takutnya posisi jasad lagi di mana, rohnya lagi di mana. Gue lagi interaksi sama yang ada di Batu Lingga itu bang. Ada sosok kayak putri, cewek ya, putri gitu ya. Terus sama sosok bapak-bapak, sosoknya kayak kiai. Ya gue nggak, kalau kiai bukan ya, kayak pokoknya kayak gitu lah pakaiannya kayak kiai, versi kiai. Gue kayak ada di tengah-tengah dia ngobrol, cuman dibilang kamu nanti bakalan bisa, coba itu aja tuh bahasa dia. Cuman gue pas ngobrol sama dia perasaan cuma ada ya 3 menit lah bang. Cuman kata anak 2 jam gue ngelamun gini. Bisa, maksudnya bisa apa ya? Nah itu sampai sekarang, ntar gue jelasin di bawah. Setelah itu 3:30 gue sadar. Oh ya yuk turun lagi, ngapain di sini? Wah sadar nih bocah. yang orang Bekasinya ini nih. Wah udah sadar udah. Gue di pohon begini aja bang. Udah gitu aja. Anak nggak berani ngepak gue. Nggak bergerak begini, nggak diem aja. Itu baru kenal kaget kali ya? Iya itu. Sampai nah anak nggak mau cerita tuh. Turunlah gue ke bawah. Sampai bawah baru udah gue cerita. Anak-anak cerita, lu ngelamunin apaan lu? Sampai gue nungguin, wah bete gue ngerokok lagi, udah habis ngopi. Buka tenda ada di sini kata dia. Nah gue nggak tahu. Akhirnya gue cerita lah bang. Kita dari namanya pasar setan itu, terus dari yang di gua walet, terus yang ketemu yang gue lagi ngelamun itu sampai kata anak sampai 2 jam. Padahal gue cuma ya 3 menit lah, cuma kamu pasti bisa kayak gitu. Nah itu kata-kata sampai sekarang gue belum dapet bang, apa yang dimaksud si bapak itu, kamu pasti bisa. Entah apa, kamu pasti bisa turun ke bawah, apa kamu bisa jadi orang sukses, amin, atau kamu bisa jadi apa, itu sampai sekarang bang gue nggak tahu. Sempat nanya juga ke orang yang ngerti, ya udah itu mah pesan buat lu kata dia, yang penting lu bisa kata dia gitu. Jadi ya setelah situ sih apapun yang gue lakuin gue selalu bisa gitu. Kayak gue anggap kuliah, gue kuliah males kalau nggak dipaksa sama orang tua mah kan gitu, karena jiwa gue bukan jiwa anak kampus. Cuman alhamdulillah gue lulus S1 kan, selesai. Terus gue sekarang jadi pemandu gunung, gue bisa gitu. Mungkin ya awalnya hobi jadi kerjaan kayak gitu sih. Jadi apapun yang gue lakuin gue bisa gitu. Yang gue ambil hikmahnya di situ bang, karena kan kita manusia ya emang harus bisa kayak gitu sih. Berarti pada saat pendakian ke Gunung Ciremai itu yang ngalamin kejadian-kejadian horor tuh lo doang ya? Gua doang yang ngerasain gitu. Yang lain nggak ada sama sekali? Nggak ada. Jadi ada teman yang namanya si tua itu, dia ngerti juga, cuman dia nggak diganggu gitu. Malah gua jadi kayak bantalan apa ya dari antara mereka ini ya gitu. Jadi ya tim gue ini nggak salah apa-apa, nggak. Ya maksudnya kayak kencing aja kan, dia emang nggak tahu kalau itu pasang. Dulu, doa dulu, baca doa gitu. Dan sampai sekarang gue nggak pernah ke Ciremai lagi. Dari 2009 sampai 2001 nggak pernah balik lagi ke sana, karena gue anggap ya gue udah ada perjanjian sama yang si ibu itu. Dan itu kalau gue bisa bilang dari cerita lu kan tuh masih detail banget ya, berarti lu memang inget banget ya sama tiap-tiap kejadiannya di sana ya? Ya bahkan ada hal yang ya kayak gue ketemu ini nih, gue nggak mau ceritain juga ya, karena itu terlalu intern ya. Takutnya gue disangkanya sok tahu melebihi para kuncin sana gitu. Jadi yang gue ceritain hanya ya yang inti-intinya aja. Maksudnya yang berarti ada rahasia yang belum lu ceritain. Ada. Itu sampai sekarang gue nggak mau ceritain karena itu
menyangkut dengan kepercayaan orang sekitar ya bang. Gitu, cukup kuncen aja yang tahu gitu kan, karena gue kan orang biasa yang ya keceriaan pun baru sekali gitu kan, dan kalau gue cerita takutnya melebihi orang itu gitu tentang Gunung Ciremai itu. Tapi setelah kejadian itu semuanya udah normal kembali ya? Normal kembali gitu, cuman yang gue bilang tadi, gue udah nggak pernah sana lagi, bahkan ketika ada request private trip gue nggak kasih ke temen gue kayak gitu sih. Serem bang, jadinya lebih baik gue cari aman aja deh gitu. Oke. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Mas Badru ketika mengalami kejadian horor di Gunung Ciremai tahun 2009. Sebelum gue akhiri, ada beberapa pertanyaan nih Mas yang pengen gue tanyain. Di video tadi kan lu sebut kalau lu yakin banget itu nyata gitu ya, real ya. Gimana bisa lo yakin kalau itu bukan mimpi gitu? Karena gue udah tanya ke beberapa orang yang paham tentang dunia seperti itu ya, dan jawaban dia iya gitu. Dan beliau pun melarang untuk gue balik lagi ke sana kayak gitu, karena terlalu bahaya ya, resikonya tinggi ya, karena udah ada perjanjian antara dua alam kayak gitu. Dan gue sih cari amannya aja lah bang gitu, sampai sekarang buktinya gue udah nggak pernah sana lagi gitu. Mungkin lu bisa ceritain nggak sih Mas ke teman-teman gitu, apa bedanya sama mimpi biasa? Oh ya, kalau ngimpi biasa ya lu apa yang ngebedainnya ya, kalau kita yang nggak paham tentang dunia itu, yang ngimpi kalau kita masuk ke alam dia seperti jasad dan raga dan apa sih namanya bang? Hodam itu ya, hodamnya itu yang masuk ke alam itu. Berarti memang lu paham juga ya masalah-masalah Ya, ini. agak sedikit paham gitu. Makanya lu tahu bahwa itu pada saat itu memang benar-benar ya? Iya, karena zaman dulu kan SMP sempat pesantren 3 tahun dan belajar seperti itu. Oke. Kayak gitu, jadi ya adalah ampas-ampasnya. Ampas gitu. Dan ya sekarang jadi pemandu gunung atau guide ya agak ngerti gitu, jadi kayak oke, gue harus ngerti karena gue harus ngatasin sesuatu yang seperti di atas nanti kayak gitu, kayak peserta yang kesurupan, kayak peserta yang indigo, hal-hal yang kayak gitu dah. Jadi aman ya kalau pemandunya lu ya? Ya nggak gitu juga nih. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim kayak gitu. Tapi selama jadi pemandu atau pendaki lah ya, ada nggak sih kejadian yang serem banget sampai lu nggak bisa lupain gitu? Ada beberapa sih, salah satunya Ciremai ini, terus Rinjani juga, Semeru juga, sama Cikuray. Pilih satu aja deh yang mana? Ya banyak banget. Jadi yang paling deh, yang paling berkesan ya Ciremai sih, karena ya kita masuk ke alamnya dia gitu ya. Karena kalau yang lain cuma ngelihat kayak sosok inilah, terus kayak ini kayak gitu. Kalau ini kan kita masuk ke alamnya dia, oh ternyata Ciremai itu seperti ini loh, dan zaman kerajaan seperti apa. Tapi saya nggak bisa ceritain lagi perihal kayak gitu karena terlalu intern ya. Saya bilang tadi, karena ya saya nggak mau ngelakain para kuncen sana atau orang yang lebih tahu tentang Ciremai kayak gitu sih. Oke. Selain Ciremai? Ya, Rinjani gitu. 4 hari dari Senaru sampai Danau Segaranak itu 4 hari, yang harusnya cuma sehari atau 2 hari. Maksudnya lu tersesat? Muter-muter. Sampai 4 hari tersesat tuh? Iya, bukan tersesat bang, jalur bener, posnya bener, tapi gue bolak-balik di situ-situ aja. Gitu, sampai akhirnya teman ajian berkali-kali dan tembus kabut, tiba-tiba nyampe di Pelawangan 2 atau pos Segaranak. Kayak seolah-olah ya diajak muter-muter kayak gitu deh. Muter-muter sampai 4 hari? 4 hari, dan logistik udah mulai menipis lah ya. Alhamdulillahnya di hari kelima ya tembus di Segaranak. Dan kita yang ngemis-ngemis sama pendaki lain buat minta logistik. Gimana guys, kira-kira 2008 itu. Mas Badru ceritain lagi nggak nih pengalaman yang di Rinjani? 8.000 komen, kita bikin lagi. Mungkin nih pertanyaan terakhir ya Mas Badru ya. Kan kita sama-sama tahu ya, COVID-19 ini udah hampir setahun melanda dunia ya. Sebagai pemandu wisata di gunung, terkena dampaknya juga nggak? Kalau untuk dunia wisata dari bulan Maret kita udah lumpuh banget ya. Terutama kayak di gunung sama di tempat-tempat wisata piknik kayak Ancol pun udah kena dampaknya ya sampai sekarang. Apalagi kayak Bromo dan yang lain-lain. Jadi ya untuk para penggiat wisata atau pelaku usaha wisata ya banyak-banyak bersabar lah ya. Jadi udah waktunya kita diuji. Mungkin semua sektor ya, tapi paling berasa itu wisata sih.
Apa yang paling lu rasain banget nih dampaknya? Gunung pada tutup, terus nggak ada jadwal open trip atau tugas, ya udah rebahan di rumah. Jadi bener-bener sampai signifikan kayak gitu ya? Iya, gitu. Sampai teman juga yang kayak di Lombok, apalagi Lombok kan itu kota wisata ya. Ya, berasa banget di sana. Bali pun sama. Mungkin kalau kayak di Pulau Jawa masih ada tempat lain lah selain wisata, kita masih bisa bisnis apa atau usaha apa. Tapi kalau kayak di Bali kan emang mungkin 80% sektornya dari wisata ya, para pengunjung ya gitu. Ya mudah-mudahan semoga keadaan dunia jadi lebih membaik lagi segera. Dan kalau nanti udah membaik, jangan lupa nih bisa kalau pengen dipandu wisata sama Mas Badru, hubungin aja Instagramnya nih. Gue taruh linknya di deskripsi. Amin, siap. Kita kalau jadwal kita Semeru, Rinjani, Kerinci, Latimojong, dan Bukit Raya. Udah 5 gunung aja kita mainnya. Oke, gue rasa cukup demikian ya episode Mamat pada kali ini. Makasih banyak Mas Badru telah meluangkan waktunya ke RJ5. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dengan cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, Mas Badru, RJ5 undur diri. Ciao!